Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, lan salam bambu unik Nusantara. Di pembolangan kali ini saya sedang berada di bantaran kali yang sangat kering. Mudah-mudahan saya di sini mendapatkan bambu yang sangat unik. Karena apa? Karena dilihat dari rumputnya begitu menjanjikan. Rumpun-rumpun bambu yang sangat lebat seperti di hadapan saya sekarang ini. Tinggal kehokian saya untuk mendapatkan bambu unik di sini. Karena kalau dilihat dari tempatnya sangatlah menjanjikan. Karena apa? Karena di rumpun bambu apus sangatlah lebat sekali. Tinggal kehokian saya akan mencari bambu yang lebih unik di sini. Mohon doanya dulur-dulurku kabeh, saya di rumpun bambu apus yang sangat lebat ini mendapatkan bambu yang sangat istimewa. Seperti di hadapan saya sekarang, itu adalah salah satu bambu tongser combong yang telah mati. Salah satu bambu unik tongser combong. Mungkinkah selain bambu tongser combong ada keunikan lain di sini? Cuma bambu sambung roso. Itu adalah salah satu bambu sambung roso yang masih terbungkus sama cumpringnya. Karena belum terlalu tua. Sudah kelihatan samar-samar itu adalah salah satu bambu unik sambung roso yang ada di batang utama bambu apus ini. Mungkin selain bambu sambung roso, adakah di rumpun bambu apus yang sangat lebat ini? Biasanya di rumpun bambu apus memang banyak sekali terdapat keunikan. Selain ruas pendek sambung roso, songgo langit, tumpang sari, songgo buwono, juga masih kalau kita hoki ada bambu rogo sukmo atau rajut sukmonya. Mudah-mudahan di bambu apus yang satu ini juga masih kelihatan samar-samar di atas sana. Mungkinkah itu memang bambu rogo sukmo atau rajut sukmo? Untuk memastikan kita harus mau nggak mau harus memanjat kurang lebih 7 meter untuk memastikan apakah memang benar itu bambu rogo sukmo atau rajut sukmo. Kita harus memanjat. Tapi di sini saya masih mencari dan mencari. Selain rogo sukmo, rajut sukmo, biasanya di bambu apus juga terdapat bambu petuk jalu atau bambu jalu. Juga tak kalah uniknya biasanya juga terdapat bambu junjung derajat. Untuk mencari bambu junjung derajat biasanya meskipun sederhana sangatlah sulit kalau untuk di batang utama. Karena meskipun rumpun bambu seperti ini, biasanya untuk mendapatkan bambu yang satu itu, bambu juder, junjung derajat, sangatlah sulit. Karena juder itu kalau untuk di batang utama mungkin bahkan bukan di 100 rumpun bambu, bahkan di 500 rumpun bambu mungkin tak kedapatan bambu judernya kalau untuk di batang utama. Mungkinkah kehokian saya ada di sini? Saya masih mencari dan terus mencari. Seperti biasa, selain bambu-bambu unik, saya juga mencari akar mimang dan akar kurung. Ini adalah salah satu akar kurung di depan saya ini. Akar kurung yang sangat istimewa. Akan tetapi untuk mengeksekusinya nggak mungkin karena terlalu besar.
Selain mencari bambu unik, saya di sini juga mencari akar mimang dan akar kurung. Ini biasanya lubang-lubang yang kalau nggak musim kemarau biasanya ditempati oleh hewan, terutama landak biasanya senang bersarang di tempat seperti ini. Rumpun bambu Jawa, kali yang mengering. Terdapat biasa ada akar kurung. Di tempat-tempat seperti ini saya nggak heran kalau memang ada akar kurungnya. Andaikan nggak ada akar kurung, tempat seperti ini akanlah longsor. Karena ini adalah tebing-tebing yang sangat rawan longsor. Akan tetapi dengan adanya akar mimang atau akar kurung, karena kalau tempat seperti ini nggak saya ambil akar kurungnya serta akar mimangnya untuk menahan. Biasanya tuah utama dari akar kurung dan akar mimang kalau di tempat-tempat seperti ini adalah untuk menahan erosi agar tak terjadi longsor. Maka dari itu meskipun saya mendapatkan akar mimang atau akar kurung, kalau di tebing nggak saya ambil. Selain membolang, kami di sini menemukan di genangan air banyak ikan. Genangan air seperti ini. Tadi saya mendapatkan ikan cana, tetapi sama Mas Sony masih dipastikan karena masuk ke lubang. Lubangnya sangatlah dalam. Tadi ikannya sangatlah besar, ikan cana masih terdapat di sini. Teman saya masih mencarinya. Karena dalam bahasa Jawanya ngendil. Biasanya kalau kalinya telah mengering, ada genangan air seperti ini, kalau ikan cana dapat bertahan hidup meskipun di genangan air kecil seperti ini, biasanya akan bertahan hidup. Karena selain ikan lele yang bisa bertahan hidup di sungai yang sangat kering ini adalah ikan cana. Dalam bahasa Jawa ini ikan iwak katol. Ya Mas Son? Lele dan cana biasanya akan mengendil di tempat seperti ini, di genangan air. Dalam bahasa Jawanya ngendil, bersarang. Kita masih mencari dan terus mencari. Keras ya? Ini adalah rumpun bambu Jawa. Mungkinkah di rumpun bambu Jawa akan terdapat suatu keunikan bambu di sini? Selain rumpun bambu Jawa, di sana juga ada rumpun bambu betung, rumpun bambu apus, dan banyak yang lainnya. Mungkinkah kehokian saya akan ada di sini? Ini adalah salah satu bambu pancoran mas. Di depan saya ini cuma saya buat reviewan karena ini adalah batang utama, masih di perkebunan milik orang. Ini adalah salah satu bambu pancoran mas. Cuma saya dapat review saja. Juga termasuk salah satu bambu unik pancoran mas. Akan tetapi nggak saya ambil karena ini masih wilayah milik orang. Kalau di batang utama, kalau besar, kalau tanpa seizin orang yang memiliki ladang, saya nggak berani mengambil karena pamali. Untuk bambu pancoran mas sendiri sangatlah sulit untuk dicari karena setiap combong nggak mungkin
pancoran emas tiap combong atau tongser. Nggak semua itu pancoran emas. Akan tetapi bambu di depan saya ini adalah salah satu bambu pancoran emas. Cuma buat reviewan aja, tidak dapat saya ambil. Akan saya dekati agar lebih jelas lagi. Pancoran emas terdapat di rumpun bambu Jawa. Samar-samar di sini juga masih ada bambu badar. Mungkinkah memang ini bambu badar? Coba akan kita pastikan. Ternyata bukan bambu badar, tetapi cuma bambu muda yang telah mati. Biasanya bambu muda yang telah mati kalau tua akan menjadi bambu badar. Ini adalah bambu sabdo dengkul atau bambu sabdo lutut, sabdo palon, juga bambu sabdo dengkul. Di rumpun bambu apus yang sangat menjanjikan ini, saya masih mencari dan mencari. Seperti di depan saya ini, itu adalah salah satu bambu combong. Tetapi untuk mendapatkannya, saya mungkin kesusahan karena ada jurang di bawahnya. Juga ada genangan air. Untuk mengambilnya atau mengeksekusinya sangatlah kesulitan. Di depan saya itu adalah salah satu bambu combong. Akan tetapi untuk mengambilnya agak kesulitan. Di satu rumpun bambu ini masih terdapat bambu combong. Tadi di sana masih ada bambu rajut sukmo, rogo sukmo. Untuk mendapatkannya juga kita harus memanjat ke atas. Untuk bambu apus sendiri, kalau untuk memanjat terlalu tinggi, resikonya cuma ini. Dalam bahasa Jawanya adalah lugut. Sayang sekali terdapat di atas bambu rogo sukmo atau rajut sukmonya. Mungkin bukan hoki saya untuk mengambilnya atau mengeksekusi, karena ini masih di batang utama yang mungkin agak besar. Sekali lagi, ini adalah masih di perkebunan milik orang. Kalau untuk yang agak besar mungkin saya nggak berani eksekusi, karena tanpa seizin orang yang mempunyai saya nggak akan mengambil. Cuma bisa mereview dan mereview. Ini adalah rumpun bambu apus yang sangat menjanjikan karena sangatlah lebat. Mungkin di atas sana. Untuk memastikan nanti akan saya eksekusi. Tempat-tempat yang sangat menjanjikan. Mudah-mudahan kehokian saya ada di sini. Saya masih terus mencari dan mencari, adakah sesuatu di sini yang lebih unik. Biasa harapan dari seorang pembolang adalah asa yang sangat luar biasa. Di setiap kita bertemu rumpun bambu apus, asanya sangat luar biasa. Karena di rumpun bambu apus biasanya memang banyak sekali keunikannya.
Rogo Sukmo. Untuk memastikan saya harus memanjat. Oh, bagi seorang pembolang harapannya cuma satu untuk mendapatkan bambu petuk. Mungkinkah di sini ada bambu petuknya, Lur? Kita harus rela memanjat dengan ketinggian seperti ini. Teman saya mengamati dari bawah, saya jadi burung di atas untuk memastikan bambu unik di sini. Selain bambu Rogo Sukmo atau Raja Sukmo, adakah bambu lain yang lebih unik di sini? Dengan satu asa, keunikan bambu. Harapan saya ada di rumpun-rumpun bambu apus di depan saya sekarang. Sekali lagi, semua adalah hoki dan hoki. Meskipun rumpun bambu apus sangatlah lebat, kalau kita nggak hoki, biasanya hasilnya akan nihil. Insya Allah di sini saya nggak akan nihil karena banyak sekali terdapat keunikan di rumpun bambu yang satu ini, di rumpun bambu apus. Mudah-mudahan selain bambu Rogo Sukmo, Raja Sukmo, dengan bambu Songgobono dan juga bambu Sambung Roso, saya masih mendapatkan bambu yang lebih unik lagi karena melihat dari tempatnya sangatlah menjanjikan. Cukup sakmene wae Lur video soko aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.